Hai, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi di channel si Joni, channel yang membahas semua tentang alur cerita film yang pastinya menarik. Akan tetapi sebelum melonjak ke videonya, alangkah baiknya teman-teman mensubscribe channel YouTube ini supaya saya juga lebih rajin dalam mengupload video ini. Selain itu juga supaya bisa channel ini berkembang lebih baik lagi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke alur cerita filmnya. Berawal dari keluarga miskin yang ingin mengubah nasib dengan cara memanfaatkan keluarga yang kaya, itulah kira-kira inti cerita dalam film kali ini. Pada awal film ini mengajak kita melihat realitas sehari-hari keluarga Kim yang tinggal di apartemen bawah tanah. Adegan pertama film memperlihatkan jendela sekaligus ventilasi rumah yang sejajar dengan jalan luar. Dari jendela itu, segala keramaian di luar sana langsung menembus ke dalam rumah. Kemudian anak laki-laki dari keluarga Kim yaitu Kevin sedang bingung mencari sinyal wifi gratisan milik tetangganya yang mendadak hilang. Kemudian ayah yang duduk di meja makan sambil membuka bungkus roti yang telah dihinggapi kecoa menyarankan putranya menjunjung tinggi ponselnya agar bisa menangkap wifi gratis lainnya. Kevin dan adik perempuan yang bernama Jessica menemukan sinyal wifi gratisan lainnya. Setelah Kevin dan adiknya Jessica menemukan sinyal tersebut, ibunya segera meminta mereka mengecek aplikasi WhatsApp untuk memantau perkembangan apakah ada job untuk mereka sebagai pelipat kotak pizza. Saat mereka mulai membungkus dan meniru garis dan trik melipat cepat, petugas kebersihan sedang mengasapi daerah sekitar. Ayah Kim yang masih menyimpan dendam dengan kecoa yang masuk ke dalam bungkus roti sarapan paginya terlihat senang karena ada pengasapan gratisan. Sementara seluruh anggota keluarga lain terbatuk-batuk akibat terpaksa menghirup asap tebal beracun yang menghirupi ruangan tersebut. Tak sampai di situ, ternyata perusahaan yang meminta mereka melipat bungkus kotak pizza mengeluhkan hasil kerja mereka yang tidak sesuai arahan. Katanya kekeliruan itu dikarenakan mereka mau cepat-cepat selesai dan mengakibatkan tidak teliti. Setelah negosiasi panjang, ketiduran mereka didenda 10% dari upah mereka yang seharusnya. Dikarenakan sifat keluarga Kim yang boros, kemudian hasil kerja melipat kotak pizza pun langsung dibelikan makanan dan minuman untuk makan bersama. Di saat mereka bersantap makan bersama menikmati upah mereka, seorang pemabuk terlihat kencing di dekat jendela sekaligus ventilasi apartemen mereka. Begitulah keseharian hidup keluarga Kim yang miskin dan bertahan hidup tanpa belas kasih untuk solidaritas baik dari lingkungan maupun warga sekitar. Itulah teman Kevin yang bermaksud untuk menawarkan pekerjaan sebagai pengajar les private bahasa Inggris untuk putri keluarga Park yang kaya raya. Selanjutnya Kevin menyetujui penawaran tersebut. Kemudian memanfaatkan adik Kevin yang bernama Jessica yang pandai dalam dunia editing, diminta untuk membuat ijazah palsu di universitas ternama untuk melamar pekerjaan itu. Walaupun seumur hidup Kevin belum pernah ikut kuliah di universitas tersebut. Keesokan harinya Kevin pun berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke tempat orang kaya tersebut. Sesampai di tempat tersebut, Kevin pun terheran-heran dengan kondisi rumah yang besar dan mewah, sangat berbeda dengan kondisi rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, Kevin pun langsung disuruh masuk sama pembantu dan langsung dipertemukan dengan pemilik rumahnya. Setelah mengobrol beberapa saat, Kevin langsung disuruh naik ke atas dan langsung memberi pelajaran sesuai yang dikuasainya. Gaya mengajar Kevin pun sangat disukai orang tuanya, sehingga Kevin dikasih gaji lebih dari yang disepakati sebelumnya. Sebelum Kevin pulang, diajak ngobrol lagi sama pemilik rumah bahwa anak kedua yang masih kecil senang sekali dengan seni sehingga banyak lukisan abstrak yang dibuatnya. Melihat kondisi tersebut, sepertinya Kevin punya ide untuk mengajak adiknya yang bernama Jessica untuk bekerja di keluarga tersebut dengan dalih punya teman yang sangat kompeten dan lulusan dari universitas ternama. Hari berikutnya, Kevin bersama Jessica datang bersama ke rumah Park. Kemudian Jessica langsung dikenalkan sama Kevin ke pemilik rumah tersebut. Tanpa berlama-lama, pemilik rumah tersebut menyuruh Jessica untuk mendampingi anak kecil tersebut untuk membuat gambar yang sedang dibuatnya.
Setelah anak tersebut selesai membuat gambar, Jessica langsung memberi komentar terhadap gambar anak itu. Setelah mengasih komentar yang sangat meyakinkan, Jessica pun kemudian berpamitan pulang. Hal itu bersamaan dengan Park yang pulang dari bekerja. Kemudian Jessica pun berpamitan kepada Park dan keluarga. Kemudian keluarga Park menawarkan untuk pulang biar diantar sama sopirnya, karena kondisi saat itu sudah terlalu malam. Di tengah perjalanan, Jessica pun mempunyai ide untuk meninggalkan celana dalamnya di mobil. Hal ini dilakukan Jessica untuk menggeser posisi sopir tersebut biar bisa diganti sama ayah Jessica. Kemudian celana dalam yang ditinggal Jessica di dalam mobil tersebut ditemukan oleh Park saat perjalanan mau pulang. Sesampainya di rumah, kemudian apa yang ditemukan Park tersebut disampaikan kepada istrinya. Selanjutnya, istri dan Park pun memutuskan untuk memecat sopir tersebut. Hari berikutnya, Jessica pun menyampaikan kepada istri Park bahwa ada rekomendasi buat pengganti sopir keluarga Park tersebut. Jessica pun berusaha untuk meyakinkan rekomendasi tersebut. Karena ayah Kim yang belum bisa mengemudi mobil mewah, kemudian Kevin bersama ayahnya pergi ke dealer mobil untuk menghafalkan tombol-tombol dan fungsinya. Hari selanjutnya, ayah Kim mulai bekerja di keluarga tersebut. Setelah beberapa hari bekerja, keluarga Kim mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan pembantu yang bekerja di rumah Park. Selanjutnya, Kevin pun tahu bahwa pembantunya itu sangat alergi dengan buah persik. Kemudian, keluarga Kim mulai menyusun rencana dengan buah tersebut. Pada awalnya, Kevin mencoba untuk menaburkan serbuk persik itu ke tubuh pembantunya. Kemudian tanpa lama, pembantunya pun mengalami alergi dengan batuk-batuk yang begitu parah. Setelah beberapa hari menjalankan rencana, keluarga Kim berhasil meyakinkan istri Park bahwa pembantunya tersebut terjangkit TBC. Setelah beberapa hari, istri Kim pun bisa bekerja di rumah Park sebagai ART. Akhirnya, semua keluarga dari ayah, istri sampai kedua anaknya bisa bekerja di keluarga yang kaya raya tersebut. Pindah ke scene selanjutnya. Untuk merayakan hari ulang tahun anaknya yang laki-laki, Park beserta istrinya mempunyai ide untuk berkemah di alam terbuka. Hal ini melainkan karena anak laki-laki tersebut sangat suka sekali dengan pramuka. Seluruh keluarga Park kemudian berangkat dan rumah pun dijaga ART yang baru itu. Akan tetapi, hal yang terjadi, rumah tersebut malah dijadikan rumah bagi keluarga Park untuk menikmati kesempatan itu. Rumah itu sudah dijadikan seperti rumah sendiri. Mereka pun bebas melakukan apa saja yang mereka suka, seperti mabuk-mabukan di ruang tamu. Keluarga Kim sangat menikmati waktu yang singkat itu. Di tengah-tengah obrolan yang asik sama keluarga, kemudian terdengar bel lonceng berbunyi untuk alarm di luar rumah. Ternyata yang datang adalah ART yang sebelumnya dipecat itu. Kemudian ART itu meminta izin masuk dengan alasan ingin mengambil barang pribadinya yang tertinggal di rumah tersebut. Tak disangka mantan ART tersebut masuk ke dalam ruangan bawah tanah yang ternyata di ruangan tersebut ada suami mantan ART tersebut. Karena Kim dan kedua anaknya penasaran, dia pun terjatuh dan akhirnya Kim dan anaknya ketahuan kalau selama ini Kim dan kedua anaknya adalah satu keluarga. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh mantan ART tersebut untuk segera mengambil HP dan kemudian di video dan mengancam akan melaporkan ke keluarga Park. Sekarang kondisinya berbalik, rumah Park dikuasai oleh mantan ART tersebut. Karena Kim dan sekeluarga nggak mau terus-menerus diancam dengan video tersebut, Kim sekeluarga berusaha merebut HP dari mantan ART tersebut. Dan akhirnya keributan antara keluarga Kim dan mantan ART tersebut tidak bisa terhindarkan. Di tengah-tengah keributan tersebut, telepon rumah berbunyi. Mereka pun bingung siapa yang telepon malam-malam tersebut. Ternyata yang telepon adalah istri Kim, mengatakan bahwa sebentar lagi akan sampai ke rumah karena acara perkemahan tersebut gagal karena cuaca tidak mendukung. Mendengar hal itu, Kim sekeluarga mulai panik dan membereskan semua kekacauan yang dibuatnya di rumah Park.
Setelah semua dirasa beres, Kim bersama kedua anaknya mulai keluar dari rumah tersebut bersamaan dengan keadaan luar yang hujan lebat. Di tengah-tengah perjalanan, Jessica pun menanyakan kepada ayahnya bagaimana rencana selanjutnya. Karena kondisi tidak memungkinkan, ayah hanya menjawab belum ada rencana. Kemudian setibanya di rumah, ternyata kondisi rumah sudah terendam banjir, yang memaksa mereka harus tidur di pengungsian. Di sela-sela tidur di pengungsian, Kim kembali menanyakan ayahnya bagaimana rencana selanjutnya. Akan tetapi ayahnya menjawab tidak ada rencana, karena selama ini rencanalah yang membuat mereka jadi seperti ini. Jadi mulai sekarang tidak ada rencana, karena hidup ini tidak bisa direncanakan, akan tetapi hanya bisa dijalani dan berusaha semaksimal mungkin. Seperti itu yang diucapkan oleh ayah Kevin. Keesokan harinya, pak sekeluarga mempunyai ide untuk mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan hari ulang tahun anaknya. Pak sekeluarga pun mengajak keluarga Kim untuk ikut serta merayakan pesta itu. Kemudian setelah itu, Kevin yang berada di rumah tersebut sangat penasaran dengan istri ART-nya. Kemudian Kevin masuk ke dalam ruangan bawah tanah untuk melihat kondisi mereka. Selain itu, Kevin juga merencanakan ingin membunuh dengan batu yang dibawanya. Akan tetapi, rencana tersebut diketahui oleh istri ART tersebut. Kemudian, di dalam ruangan bawah tanah terjadi perkelahian antara Kevin dengan istri ART tersebut, yang akhirnya kepala Kevin dibentur dengan batu yang dibawanya. Karena merasa sakit hati, suami dari ART tersebut mengambil pisau yang ada di dapur, kemudian masuk ke dalam area pesta tersebut yang mencari keluarga Kim. Kemudian suami dari ART tersebut melihat Jessica yang sedang membawa kue. Tanpa berpikir panjang, suami dari AR tersebut langsung menusuk pisau tepat di dadanya Jessica, yang mengakibatkan Jessica jatuh tersungkur. Melihat hal itu, istri Kim langsung melawan pembunuh tersebut. Kemudian istri Kim berhasil menusuk pembunuh tersebut tepat di sisi perutnya. Kemudian sebelum meninggal, suami dari AR tersebut memanggil Pak untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Karena Pak sudah mengetahui semuanya, Kim pun memutuskan untuk membunuh Pak juga. Setelah membunuh, Kim pun melarikan diri ke luar rumah. Lanjut ke scene selanjutnya. Setelah 1 bulan tak sadarkan diri, Kevin pun kini tersadarkan. Akan tetapi, Kevin mengalami gangguan pada otaknya akibat benturan batu yang dikenainya. Sehingga saat ini dia belum bisa untuk menerima interaksi dari luar. Yang Kevin bisa lakukan saat ini hanya tersenyum dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Setelah kondisi Kevin kembali seperti semula, berniat untuk mencari ayahnya yang diyakini dia masih hidup. Kemudian Kevin pergi ke atas bukit untuk memantau rumah tersebut. Hal ini yang dijadikan rumah adalah rumah Pak. Ternyata dari bukit tersebut, Kevin mendapat sandi Morse lewat nyala lampu. Selanjutnya, Kevin pun mempunyai impian. Di kemudian hari, Kevin harus bisa membeli rumah tersebut agar bisa menjemput dan bergabung kembali bersama ayahnya yang ada di dalam ruangan bawah tanah tersebut. Dan akhirnya film pun berakhir.